Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore rekan-rekan semua. Yang saya hormati Ibu Salik Finimari selaku dosen, beserta rekan-rekan yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Rekan-rekan semua, kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal untuk memperbaiki arah dan membangun kembali kepercayaan. Perkenalkan, nama saya Neng Nazwa Febina Putri yang akan menyampaikan materi dengan judul Analisis Kasus Perusahaan PT Saka Energi Indonesia atau SEI. Rekan-rekan, melalui studi kasus ini, saya akan menjelaskan latar belakang, fokus strategi pengembangan, kesiapan perubahan, dan langkah-langkah yang perlu diambil. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi berikut. Mungkin rekan-rekan semua bertanya-tanya, apa sih PT Saka Energi Indonesia ini? Jadi, perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PGN yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi migas. Saat ini, saya sedang menghadapi kasus dugaan korupsi dalam akuisisi blok migas yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kasus tersebut berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, saya perlu melakukan perubahan melalui strategi pengembangan atau development strategy guna memperbaiki tata kelola, meningkatkan integritas SDM, serta memperkuat transparansi dan kinerja perusahaan. Terdapat 4 fokus strategi pengembangan, yaitu yang pertama, perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governance, yaitu memperketat sistem pengawasan internal, transparansi laporan keuangan, dan memperkuat mekanisme audit independen. Yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia atau SDM, meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kompetensi karyawan melalui pelatihan etika bisnis dan manajemen risiko. Yang ketiga yaitu diversifikasi dan efisiensi operasional, dengan cara mengembangkan proyek migas yang berorientasi pada efisiensi biaya, serta memperluas kerjasama strategis dengan perusahaan energi internasional yang memiliki rekam jejak yang baik. Yang keempat, yang terakhir, yaitu digitalisasi dan sistem kontrol modern. Menggunakan teknologi digital dalam proses akuisisi dan transaksi bisnis agar setiap aktivitas bisa dipantau secara transparan dan akuntabel. Kemudian terdapat 3 kesiapan perubahan, yaitu yang pertama, need for change, kebutuhan akan perubahan. Jadi, kebutuhan perubahan di perusahaan saya ini sangat tinggi. Kasus korupsi yang terjadi menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas organisasi. Jika tidak segera diperbaiki, kepercayaan publik dan mitra kerja akan semakin menurun. Oleh karena itu, perusahaan dalam aspek tata kelola, budaya kerja, dan transparansi menjadi mendesak dan menjadi prioritas utama. Selanjutnya, yang kedua, leadership and direction, kepemimpinan dan arah. Pimpinan PGN dan saya telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem dan menegakkan prinsip zero tolerance terhadap korupsi. Mereka memberikan arahan strategis untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, mengganti posisi manajerial yang terlibat kasus, dan memperkuat koordinasi dengan pihak hukum serta regulator. Arah perubahan sudah mulai jelas, namun diperlukan konsistensi, kepemimpinan, dan keteladanan dari manajemen puncak. Yang ketiga yaitu planning atau perencanaan. Perusahaan telah menyiapkan langkah-langkah penguatan tata kelola, termasuk restrukturisasi sistem audit internal dan eksternal, revisi SOP akuisisi dan investasi, program pelatihan etika dan kepatuhan atau compliance training, dan yang keempat yaitu pengembangan sistem digital untuk memantau proyek dan transaksi.
Rencana ini menunjukkan bahwasanya perusahaan memiliki kerangka kerja perencanaan yang cukup baik untuk menjalankan perubahan. Dan terdapat 5 langkah yang perlu diambil, yaitu yang pertama, menegakkan transparansi dan akuntabilitas melalui audit terbuka serta laporan publik yang rutin. Yang kedua, meningkatkan budaya integritas di seluruh lini organisasi dengan program edukasi, anti korupsi, dan pelibatan pegawai dalam pengawasan internal. Yang ketiga, membangun sistem pengawasan digital untuk meminimalkan celah manipulasi dalam proses akuisisi dan investasi. Yang keempat, menjalin kolaborasi dengan lembaga independen seperti KPK atau BPKP dalam pengawasan proyek strategis. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap hasil implementasi perubahan agar kesalahan serupa tidak akan terulang kembali. Jadi, dengan strategi pengembangan yang fokus pada tata kelola, SDM, dan transparansi, PT Saka Energi Indonesia ini berpeluang besar untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat reputasi perusahaan, serta mewujudkan transformasi menuju perusahaan migas yang bersih, profesional, dan berdaya saing. Jadi rekan-rekan, kesimpulannya melalui penerapan strategi pengembangan, PT Saka Energi Indonesia atau SEI dapat memperbaiki tata kelola perusahaan, meningkatkan integritas sumber daya manusia, dan memulihkan kepercayaan publik setelah munculnya kasus korupsi. Strategi ini menjadi langkah penting bagi SEI untuk membangun kembali citra perusahaan yang bersih, transparan, dan berdaya saing di industri migas nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.